Yang keempat ini ya. Dalam peperangan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuh pamannya sendiri, Al-As bin Hisham Al-Mughirah. Jadi dibunuh. Mereka nggak, yang namanya saudara masih terikat kekerabatan itu bukan pilihan mereka untuk tidak berperang ya. Mereka sudah mengatasnamakan Islam. Jadi karena Islam lah saudara kerabat, kalau dia kafir tidak dibantu. Yang kelima, saat peperangan itu Abu Bakar memanggil anaknya yang bergabung dengan pasukan musyrikin. Di manakah hartaku wahai anak kecil yang buruk, katanya kayak gitu. Buruk. Iya, karena belum masuk Islam, maka Abu Bakar itu ngomong buruk kayak gitu loh, nggak nurutin dia kayak gitu ya. Di manakah hartaku maksudnya ya Abdurrahman kan sudah sudah berusaha membesarkan, mungkin itu. Di manakah hartaku wahai anak kecil yang buruk, kayak Abdurrahman menjawab, yang ada saat ini adalah senjata dan kuda serta pedang tajam yang siap membabat orang tua yang sudah renta. Ini dijawab oleh anaknya kafir. Nah, yang keenam ini, tak kalah banyak pasukan musuh yang menyerah kemudian ditawan. Saat itu juga Rasulullah berada di tenda bersama Sa'ad bin Mu'adz yang berdiri di pintu tenda itu untuk menjaga Rasulullah sambil menghunuskan pedang. Maka beliau melihat ada rona ketidaksukaan di wajah Sa'ad atas apa yang dilakukan orang-orang. Jadi dilihat oleh Rasulullah, Mu'adz itu nggak suka kayak gitu ya, suka pada orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang ya. Beliau bersabda, demi Allah, sepertinya engkau tidak suka melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, wahai Sa'ad. Demi Allah, kata Sa'ad, begitulah Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini adalah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah kepada orang musyrik. Bagaimanapun membunuh orang musyrik itu lebih kusenangi daripada membiarkan mereka tetap hidup. Itu dia nggak suka ngelihat orang yang musyrik yang berperang ya. Nah, yang ketujuh, pada perang Badar pedang Uqasyah bin Mihsan al-Asadi patah. Karena itu dia menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah memberinya sepotong kayu dari akar pohon. Nah, sambil bersabda, bertempurlah dengan ini wahai Uqasyah, katanya, dengan cuma sebatang kayu tadi. Nah, setelah itu Uqasyah mengambilnya dari tangan Rasulullah dan mengayunkannya. Potongan akar itu berubah menjadi sebatang pedang yang panjang, putih mengkilat dan amat tajam. Maka Uqasyah tadi bertempur dengan menggunakan pedang itu hingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslim. Nama pedangnya itu adalah Al-Aun. Pedang itu selalu menyertai Uqasyah dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah hingga Uqasyah tadi terbunuh pada perang Ridah. Pada saat itu pedang tersebut masih tetap bersama Uqasyah. Uqasyah adalah termasuk banyaknya sahabat yang mendapat kabar gembira sebagai penghuni surga. Tak kala beliau bersabda, ada 70.000 umatku yang masuk surga dalam rupa bulan purnama. Lalu Uqasyah memohon kepada beliau untuk berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang rupanya seperti bulan purnama. Nah, lalu Uqasyah memohon kepada beliau dan berdoa agar dia dijadikan golongan itu ya, menjadi golongan itu. Maka Rasulullah bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian tak kala ada orang Ansor meminta seperti yang dipinta oleh Uqasyah, beliau menjawab, engkau sudah didahului Uqasyah.